Dolar menjadi mata uang yang digunakan hampir di seluruh dunia dalam perdagangan dan juga transaksi jasa. Bahkan, dolar dijadikan sebagai cadangan devisa bagi sebagian besar negara-negara di dunia. Namun, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana dolar menjadi begitu perkasa dan dibutuhkan di seluruh dunia? Tahun 1944, Perang Dunia Kedua sudah berjalan 5 tahun, atau 7 tahun jika dihitung dari mulainya invasi Jepang ke Cina. Pada tahun 1944, keadaan ekonomi di negara-negara Eropa sangat parah akibat Perang Dunia Kedua. Banyak negara mengalami kerusakan infrastruktur, kekurangan makanan, dan inflasi yang tinggi. Jerman, yang menjadi pusat perang, mengalami kerugian ekonomi yang sangat besar. Hilangnya industri batubara dan logam, serta kerusakan infrastruktur, menyebabkan kontraksi ekonomi dan inflasi yang tinggi. Negara-negara Eropa Barat seperti Prancis, Belgia, dan Belanda juga mengalami kerusakan infrastruktur yang parah akibat invasi Jerman dan pertempuran. Produksi industri dan pertanian juga terganggu, sehingga menyebabkan kekurangan makanan dan bahan bakar. Negara-negara yang diduduki Jerman, seperti Prancis, Belgia, Belanda, Denmark, dan Norwegia, dipaksa untuk memprioritaskan produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan Jerman, mengorbankan kebutuhan penduduk lokal, fasilitas pertanian, hewan ternak, dan mesin pertanian rusak atau dirampas oleh tentara pendudukan, menyebabkan kekurangan produksi. Tenaga kerja pertanian yang ditarik untuk keperluan perang, membuat situasi produksi semakin buruk, kekurangan pupuk dan bahan kimia pertanian karena keterbatasan pasokan akibat perang, juga menyebabkan penurunan hasil panen. Tenaga kerja pertanian yang ditarik untuk keperluan perang, membuat situasi produksi semakin buruk. Untuk meningkatkan produksi pangan, beberapa negara, seperti Inggris, menerapkan skema reklamasi lahan, membajak lebih banyak lahan untuk ditanami dan memperluas lahan pertanian, khususnya di wilayah seperti East Anglia. Mereka juga memfokuskan pada tanaman tertentu, seperti gandum dan kentang, menyebabkan penurunan produksi ternak dan daging di beberapa wilayah, karena lahan penggembalaan diubah menjadi lahan pertanian. Pertanian Amerika pada saat Perang Dunia Kedua terjadi berada dalam posisi yang lebih kuat daripada pertanian Eropa yang sedang terdampak Perang Dunia Kedua. Ekonomi AS juga sedang berkembang pesat selama perang, dan sektor pertaniannya memainkan peran penting dalam mendukung upaya perang dan sekutunya. Petani Amerika semakin banyak menggunakan mekanisasi dan kemajuan teknologi lainnya, yang membuat mereka lebih efisien dan produktif. Sementara perang menyebabkan banyak kekurangan tenaga kerja di AS, petani beradaptasi dengan menggunakan lebih banyak mesin, yang membantu mempertahankan produktivitas. Karena itu AS merupakan pengekspor utama makanan dan produk pertanian lainnya, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya perang sekutu. Hingga tahun 1944, negara-negara Eropa, khususnya Inggris, mengakumulasi utang yang signifikan kepada Amerika Serikat untuk peralatan dan perlengkapan perang, terutama melalui program pinjam sewa. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh AS yang menyediakan sejumlah besar bantuan kepada sekutu selama Perang Dunia Kedua, termasuk Inggris. Pemerintah AS menerapkan program pinjam sewa pada tahun 1941, yang menyediakan bantuan militer dan ekonomi kepada negara-negara yang pertahanannya dianggap vital bagi AS. Program ini memungkinkan AS untuk memasok Inggris dan negara-negara sekutu lainnya dengan bahan-bahan perang tanpa menuntut pembayaran segera. Inggris menerima sejumlah besar bantuan di bawah pinjam sewa, dengan sebagian besar dikirim ke Inggris sebagai bantuan militer. Ini termasuk kapal, pesawat, tank, dan peralatan perang penting lainnya. Meskipun bantuan tersebut tidak segera dibayarkan, AS mengharapkan pembayaran kembali dalam bentuk barang atau pembayaran di kemudian hari. Perekonomian Inggris terbebani oleh upaya perang, dan ini menyebabkan utang yang besar kepada Amerika Serikat. Pada Juni 1944, sejumlah besar peralatan Amerika telah dikirim ke Inggris, termasuk 1,5 juta tentara AS dan 6 juta ton peralatan. Selain Inggris, negara-negara sekutu lainnya, termasuk Uni Soviet dan Prancis, juga menerima bantuan pinjam sewa yang cukup besar dan menanggung utang. Masih di tahun 1944, Uni Soviet mengimpor sejumlah besar peralatan militer Amerika melalui program pinjam sewa atau Lend-Lease, termasuk tank, truk, jeep, pesawat terbang, dan perlengkapan lainnya. Bantuan ini sangat penting dalam mendukung upaya perang Tentara Merah melawan Nazi Jerman. Program pinjam sewa atau program Lend-Lease merupakan program Amerika Serikat di bawah Presiden Franklin D. Roosevelt yang dimulai program tahun 1941 untuk mendukung negara-negara sekutu yang berperang melawan kekuatan poros, termasuk Uni Soviet. Uni Soviet menerima berbagai macam peralatan militer dari AS, termasuk lebih dari 4.100 tank M4A2 Sherman, beberapa dengan senjata 76 mm, yang merupakan peningkatan signifikan dari T-34 buatan Soviet. Sebanyak 400.000 truk dan jeep juga dipasok ke Uni Soviet.
Selain itu 14.000 pesawat terbang juga dikirimkan. Selain peralatan militer, AS juga menyediakan perlengkapan penting seperti makanan dan obat-obatan, bahan mentah seperti baja, tembaga, dan aluminium, pakaian dan sepatu bot. Bantuan pinjam sewa berperan penting dalam mendukung upaya perang Soviet, khususnya pada tahap akhir perang ketika Tentara Merah mulai maju melawan pasukan Nazi. Peralatan yang diimpor membantu meningkatkan mobilitas, komunikasi, dan daya tembak Tentara Merah. Nilai total yang disediakan Amerika Serikat dari tahun 1941 hingga 1945 adalah lebih dari 11 miliar dolar, atau setara dengan sekitar 250 miliar dolar saat ini. Pada 22 Juli 1944 saat Perang Dunia Kedua masih berlangsung, sejumlah 730 delegasi dari 44 negara sekutu berkumpul di Hotel Mount Washington di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, untuk menghadiri konferensi moneter dan keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang juga dikenal sebagai Konferensi Bretton Woods. Mereka bersiap untuk membangun kembali sistem ekonomi internasional. Para delegasi berunding dari tanggal 1 hingga 22 Juli 1944 dan menandatangani perjanjian Bretton Woods pada hari terakhirnya. Perjanjian ini menciptakan sistem nilai tukar tetap dengan dolar AS sebagai mata uang utama, namun masih berpatokan pada emas. Selain itu, perjanjian ini juga menghasilkan pembentukan Dana Moneter Internasional, IMF, dan Bank Dunia. Poin-poin penting yang ada dalam perjanjian Bretton Woods. Pertama, sistem nilai tukar tetap, mata uang utama dipatok terhadap dolar AS, dan dolar AS dipatok terhadap emas dengan nilai 35 dolar per ons. Kedua, pembentukan IMF dan Bank Dunia. IMF bertugas untuk memantau nilai tukar dan memberikan pinjaman kepada negara anggota, sedangkan Bank Dunia berperan dalam membiayai proyek-proyek pembangunan dan rekonstruksi. Tujuan utama perjanjian ini adalah untuk mempromosikan stabilitas ekonomi internasional, mendorong perdagangan bebas, dan mencegah devaluasi mata uang. Perang Vietnam adalah konflik bersenjata berkepanjangan yang terjadi di Vietnam, Laos, dan Kamboja antara Vietnam Utara, Republik Demokratik Vietnam, dan Vietnam Selatan, Republik Vietnam, beserta sekutu-sekutunya, terutama Amerika Serikat. Perang ini berlangsung dari tahun 1955 hingga 1975. Perang ini merupakan perang proksi antara Uni Soviet yang mendukung Vietnam Utara dengan ideologi komunis dan Amerika Serikat yang mendukung Vietnam Selatan dengan ideologi demokrasi. Perang Vietnam secara signifikan membebani ekonomi Amerika, terutama melalui peningkatan belanja pemerintah dan keengganan untuk menaikkan pajak. Hal ini menyebabkan periode inflasi yang meningkat dan penurunan laba perusahaan. Perang tersebut juga menyebabkan defisit neraca pembayaran dan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Upaya perang menuntut sumber daya keuangan yang besar, yang mengakibatkan lonjakan belanja pemerintah, khususnya untuk pengeluaran militer. Untuk membiayai perang, Presiden Johnson meningkatkan belanja tanpa kenaikan pajak yang sesuai, yang menyebabkan lonjakan permintaan dan kenaikan harga berikutnya. Hal ini menyebabkan inflasi besar pada akhir tahun 1960-an dan 1970-an. Perang dan kontroversi yang terkait dengannya menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga lainnya. Demikian juga dengan pengangguran, meskipun angka pengangguran awalnya relatif rendah, tetapi tekanan ekonomi akibat perang akhirnya berkontribusi pada peningkatan pengangguran. Selama Perang Vietnam, cadangan emas Amerika terdampak secara signifikan, karena pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk mendanai perang dan program domestik lainnya. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan yang semakin besar antara kepemilikan dolar AS di luar negeri dan cadangan emas aktual di dalam negeri. Pada akhir tahun 1960-an, pemerintah asing memiliki klaim atas emas sekitar 3 kali lebih banyak daripada yang dimiliki AS. Hal ini, ditambah dengan meningkatnya inflasi, memberikan tekanan yang semakin besar pada dolar dan harga emas tetap. Prancis menyebut sistem Bretton Woods sebagai hak istimewa Amerika yang berlebihan, karena sistem ini menghasilkan sistem keuangan asimetris di mana warga negara non-AS melihat diri mereka sendiri mendukung standar hidup Amerika dan mensubsidi perusahaan multinasional Amerika. Ekonom Amerika Barry Echen Green menulis, biaya biro pengukiran dan percetakan untuk mencetak uang kertas $100 hanya beberapa sen, tetapi negara lain harus mengeluarkan bentuk barang senilai $100 untuk mendapatkannya. Sementara beberapa sektor diuntungkan dari upaya perang, tetapi secara keseluruhan, laba perusahaan setelah pajak terkena dampak negatif selama eskalasi konflik di Vietnam. Perang juga memperburuk kesulitan neraca pembayaran yang ada, yaitu selisih antara total penerimaan negara dari ekspor dan total pembayarannya untuk impor. Prancis mulai secara sistematis mengubah cadangan dolarnya menjadi emas, dengan mengirimkan kapal-kapal angkatan laut ke pelabuhan New York untuk mengangkut bertonton emas kembali ke Paris.
Antara tahun 1965 dan 1971, Prancis memulangkan sekitar 3.000 ton emas dari brankas Amerika. Hal ini segera diikuti oleh negara-negara lain seperti Jerman dan Jepang, yang juga mulai mengubah kepemilikan dolar mereka menjadi emas, yang mempercepat pengurasan cadangan emas Amerika. Tindakan Prancis mempercepat tren yang meresahkan bagi otoritas moneter AS. Cadangan emas Amerika terus menurun dari puncaknya pasca perang sebesar 22.000 ton menjadi sekitar 8.000 ton pada akhir tahun 1960-an. Sementara itu, kepemilikan dolar asing terus tumbuh pesat, sehingga menciptakan ketidakseimbangan yang tidak berkelanjutan. Pada tahun 1971, pemerintah asing dan bank sentral memiliki klaim atas emas sekitar 3 kali lebih banyak daripada yang sebenarnya dimiliki AS di brankasnya di Fort Knox dan tempat penyimpanan lainnya. Situasinya semakin rumit dengan meningkatnya inflasi AS, yang dipicu oleh meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk program domestik, Johnson S. Great Society, dan Perang Vietnam. Ekspansi moneter di dalam negeri ini meningkatkan tekanan terhadap dolar di luar negeri, sehingga harga emas $35 per ons semakin tidak berkelanjutan. Tekanan pada dolar dan ketidakseimbangan yang tidak berkelanjutan antara kepemilikan dolar dan cadangan emas pada akhirnya menyebabkan Presiden Nixon mengeluarkan kebijakan pada tanggal 15 Agustus 1971, yang kemudian dikenal dengan kejutan Nixon yang isinya antara lain. 1. Nixon memerintahkan Menteri Keuangan Connally untuk menangguhkan, dengan pengecualian tertentu, konvertibilitas dolar menjadi emas atau aset cadangan lainnya, memerintahkan jendela emas ditutup, sehingga pemerintah asing tidak dapat lagi menukar dolar mereka dengan emas. 2. Nixon mengeluarkan Perintah Eksekutif No. 11.615, berdasarkan Undang-Undang Stabilisasi Ekonomi tahun 1970, yang memberlakukan pembekuan upah dan harga selama 90 hari, untuk mengatasi inflasi. Ini adalah pertama kalinya pemerintah AS memberlakukan kontrol upah dan harga sejak Perang Korea. 3. Tarif sebesar 10% ditetapkan untuk memastikan bahwa produk Amerika tidak akan dirugikan, karena fluktuasi nilai tukar yang diperkirakan terjadi. Kejutan Nixon, khususnya penutupan jendela emas, awalnya menciptakan periode ketidakpastian dan pelemahan dolar sementara. Keputusan untuk memutuskan hubungan dolar dengan emas menyebabkan sistem nilai tukar mengambang, di mana nilai dolar ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar valuta asing. Dengan dihentikannya konvertibilitas dolar terhadap emas, emas menjadi penyimpan nilai yang lebih menarik bagi investor. Peran emas juga bergeser, yang sebelumnya sebagai standar tetap untuk penilaian mata uang, menjadi komoditas yang harganya ditentukan oleh kekuatan pasar. Ketidakpastian yang disebabkan oleh Nixon Shock juga menyebabkan peningkatan permintaan investasi untuk emas, yang selanjutnya mendorong harganya lebih tinggi. Singkatnya, Nixon Shock secara fundamental mengubah sistem moneter global, yang menyebabkan pergeseran nilai dolar dan harga emas. Dengan dolar yang awalnya melemah dan emas menjadi aset investasi yang lebih fluktuatif. Perang yang melibatkan negara-negara Arab menyerang Israel tersebut menyebabkan AS mendukung Israel dengan bantuan militer. Sebagai tanggapan, negara-negara Arab yang tergabung dalam Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak, OPEC, memberlakukan embargo minyak terhadap AS, yang mengakibatkan lonjakan harga minyak dan kekurangan energi yang parah. Embargo ini memicu krisis ekonomi besar di AS, termasuk inflasi tinggi dan stagnasi. Embargo minyak dan krisis energi berdampak parah pada ekonomi AS, menyebabkan inflasi tinggi, stagnasi ekonomi, dan periode yang dikenal sebagai stagflasi, menurut posting blog dari Renewable Fuels Association. Harga minyak yang tinggi dan kekurangan energi menyebabkan kenaikan tajam dalam biaya barang dan jasa. Menurut sebuah posting dari Bill of Rights Institute, pemerintah AS menerapkan berbagai kebijakan energi, termasuk pengendalian harga dan penjatahan, untuk mengatasi krisis. Embargo juga memacu upaya untuk meningkatkan produksi minyak dalam negeri dan mengeksplorasi sumber energi alternatif. Kesimpulannya, Perang Yom Kippur dan embargo minyak Arab yang terjadi setelahnya merupakan peristiwa penting yang berdampak besar pada ekonomi dan kebijakan energi AS, yang menyebabkan krisis energi besar dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi pada tahun 1970-an. Embargo tersebut dicabut pada bulan Maret 1974 setelah sejumlah negosiasi yang dilakukan Menlu AS Henry Kissinger. Pangeran Fahd melakukan perjalanan ke Amerika pada bulan Juni tahun 1974 dan melakukan pembicaraan dengan Menlu AS Henry Kissinger, yang pada akhirnya membuat kesepakatan rahasia yang di kemudian hari dikenal dengan Perjanjian Petrodolar. Perjanjian ini memformalkan praktik penetapan harga minyak dalam dolar AS, dan mengharuskan Arab Saudi untuk menginvestasikan kembali sebagian pendapatan minyaknya dalam bentuk surat utang pemerintah AS, yang secara efektif menghubungkan pasar minyak global dengan dolar AS. Sebagai gantinya, Washington berjanji untuk memasok peralatan militer ke Arab Saudi dan melindungi keamanan nasionalnya. Petrodolar memiliki implikasi signifikan bagi ekonomi AS dan kekuatan dolar.
Berikut ini adalah beberapa elemen signifikansinya. Sejak tahun 1970-an, sebagian besar transaksi minyak internasional dilakukan dalam dolar AS. Oleh karena itu, negara-negara perlu memegang dolar AS untuk membeli minyak, sehingga menciptakan permintaan yang konsisten terhadap mata uang tersebut. Meningkatnya permintaan surat berharga Treasury AS dari negara-negara pengekspor minyak membantu menjaga suku bunga AS tetap rendah daripada yang seharusnya, yang menguntungkan pemerintah dan konsumen AS. Itu karena ketika harga obligasi naik, imbal hasilnya secara alami turun. Sistem petrodolar memberi AS sejumlah pengaruh terhadap negara-negara pengekspor minyak, yang mengandalkan stabilitas dolar AS dan memiliki kepentingan pribadi untuk mempertahankan kekuatannya. Sistem petrodolar telah memberi manfaat signifikan bagi ekonomi AS, membantu mempertahankan nilai dan status dolar sebagai mata uang cadangan utama dunia. Kesepakatan petrodolar AS dan Arab Saudi telah berakhir setelah 5 dekade, atau 50 tahun tepatnya pada 9 Juni 2024. Arab Saudi sekarang bebas menjual minyak dengan mata uang seperti yuan, euro, rubel, dan yen, dan sedang mempertimbangkan mata uang digital seperti Bitcoin. Saat ini banyak negara-negara yang sedang melakukan pembicaraan untuk melakukan transaksi perdagangan tanpa dolar, termasuk Indonesia dan antar negara di ASEAN yang dikenal dengan proyek Nexus. Apakah kebijakan buang dolar ini akan mengakibatkan inflasi besar-besaran di Amerika? Apakah kebijakan buang dolar ini juga yang menyebabkan Trump mengeluarkan kebijakan tarif untuk mengurangi defisit perdagangan Amerika? Mengingat ucapan ekonom Amerika Barry Eichengreen bahwa biaya yang dikeluarkan Biro Pengukiran dan Percetakan Uang Kertas $100 hanya beberapa sen, sehingga berapapun defisit perdagangan yang ada, AS tinggal mencetak dolar tanpa takut inflasi karena dolar akan selalu berada di luar negeri selama petrodolar berlaku. Tulis pendapat Anda di kolom komentar.